Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, setiap daerah memiliki kuliner khasnya masing-masing, termasuk kue khasnya nih yang menjadi ciri khas dan buronan para wisatawan. Nah, di Bengkulu salah satu kue tradisional yang paling populer yaitu kue baitat yang memiliki cita rasa yang manis dan juga legit nih. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu kue khasnya Bengkulu nih. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Ibu Anita Imron atau yang kerap disapa dengan Ibu Ita, Ibu, sebagai perajin kue khas Bengkulu. Selamat pagi Ibu Ita. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu Ita, hari ini kegiatannya apa nih Bu? Seharusnya saya kegiatan hari ini mau masak kue pesanannya orang untuk pesta, tapi karena ada undangan di sini, saya sini dulu. Banyak orderan ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, kalau misalnya boleh cerita nih Bu Ita, awal mulanya kenapa sih Bu Ibu memutuskan ya untuk membuka usaha kue nih? Pada awalnya saya selama ini kan itu bantu orang tua, ikut orang tua bikin kue setiap hari. Jadi lama-kelamaan orang tua tuh bilang, katanya coba kamu bikin sendiri aja, buka usaha, karena pesanan kita udah banyak orang yang pesan. Jadi saya nggak bisa memenuhi permintaan orang itu. Jadi kita istilahnya kalau mau ditambah karyawan, otomatis kita istilahnya ruangannya harus lebih diperbesar gitu ya. Sedangkan kita ruangannya terbatas. Nah, oke lah, akhirnya pada tahun 2009 saya bikin buka usaha, kan kompromi sama orang rumah, sama suami, katanya ya bisa, kalau kamu mau silakan, katanya kan. Ya saya lanjutkan usaha terus kan. Pada awalnya kami dulu dari dari 3 sak terigu dulu kami coba bikin untuk ke warung-warung. Nah, terus lama-kelamaan tuh ada yang pesan. Nah, akhirnya sales yang datang minta diisi. Kami isi gitu. Iya. Berarti awalnya emang dari usaha orang tua ya Bu ya? Iya. Orang tua emang udah lama ya? Udah lama orang tua, dari kami sekolah kan sampai kami SMA, dari SMP sampai SMA itu. Pada awalnya itulah orang pesan-pesan, akhirnya udahlah Pak, setiap ini soalnya orang pesan, coba kita bikin gitu. Pada saat itu kan belum ada orang yang buka usaha tat itu. Iya, belum banyak ya. Iya, boleh dibilang belum lah. Soalnya orang bikin itu pada saat mau lebaran aja biasanya gitu kan. Ibu ini berapa bersaudara sih Ibu Ita? Kami 7 saudara, 2 laki, 5 perempuan. 5 perempuan. 5 perempuannya buka usaha kue semua? Enggak, ada yang PNS kan, yang di Curup 2. Jadi kami 4 yang di Bengkulu itu buka usaha tat semua. Buka usaha tat semua ya. Berarti Ibu ini dari tahun berapa Bu? Tadi 2009 ya? 2009. Beserta ini saudara-saudara Ibu juga waktu itu mulai merintis usaha kue ya? Iya, soalnya setelah bapak terus saya kan, nah mecah lagi karena istilahnya enggak ini kan, istilahnya enggak terpenuhi pesanan tadi, ya udah mecah. Kakak mecah, terus yang tua ikut juga mecah. Sekarang ini adik udah mecah juga kan, adik tuh udah 2 tahun 3 tahun ini dia berdiri sendiri juga. Awalnya gabung sama ibu waktu itu ya. Sekarang udah buat usaha sendiri. Berarti meneruskan usaha dari orang tua ya. Berarti emang ibu belajar buat kue ini dari kelas berapa waktu itu sama orang tua ya? Kami kan dari SMP itu SMP mulai itu buka ya? usaha itu. Dulu bapak itu belum pakai karyawan gitu, nggak pakai karyawan. Jadi kami anak-anak lah, iya. Terus karena kami sekolah waktunya nggak bisa full gitu, nggak mungkin kan ibu ngerjain sendiri saat kami sekolah. Nah, jadi dia pakai karyawan, nanti kami pulang sekolah itu bantu ngepak paling gitu. Nah, ada yang ngantar pesanan-pesanan itu aja.
Waktu itu nih Bu, kenapa sih Bu Ibu memutuskan untuk meneruskan usaha dari ayah ya? Karena kan sekarang tuh kan kue-kuean sudah mulai banyak ya sekarang ya. Karena kami lihat peminatnya banyak kan, yang ngambil ke bapak itu kadang siang, kadang nggak bisa nggak bisa dipenuhi gitu Iya. sama bapak. Terus juga kan kami istilahnya suami aku kan kerjanya cuma istilahnya swasta, kuliah bangunan, kadang ada kadang enggak gitu ya. Udahlah, ikut aja bantu kami kerja, saya bilang. Kalau kami kebetulan saya nggak bisa pakai motor kan, Iya. jadi semua bahan saya nyuruh orang beli, misalnya nyuruh tukang ojek gitu kan, nyuruh orang ngepakin kue, kita gaji juga sampai 100 juga sehari. Sedangkan suami kita kerja sama orang gajinya 100 sehari. Ya, sama Ya aja udah ya. saya bilang daripada kerja panas-panas lebih baik di rumah aja bantu. Kan 100 juga untuk di rumah, saya bilang gitu. Itu makanya kemarin ada anak 2 laki semua. Yang tua anak sekarang kan nggak biasa bantu-bantu kayak gitu. Nah, tamat sekolah dia kuliah. Setelah kuliah dia mau keluarga. Sekarang alhamdulillah dia istilahnya nggak ikut kami, usaha kami gitu. Iya, Dia ada iya, kerja kan gitu. Oh, 2 bersaudara berarti anak Ibu Iya, ya. Berarti sekarang usahanya dijalankan sama Ibu ya, berdua ya, sama suami ya. Iya, tapi memang pakai karyawan kan nggak mungkin. Paling bapaknya tuh bantu ngepak gitu. Terus beli istilahnya bahan, nanti kalau mau ngepak misalnya habis itu plastik itu kan bapaknya yang kita suruh. Kita nggak mungkin ninggalin kerjaan pergi gitu. Iya. Kita suruh ojek bolak-balik, terus nanti ada orang yang minta antar, suruh ojek kan. Udahlah daripada tukang ojek terus gitu kan. Ngasih upah sama tukang ojek Iya, kan, upah sama suami ya. 100-an juga sehari. Sedangkan bapaknya saya pikir kerja panas-panas gaji 100 juga kan. Udahlah ya, saya bilang enak bantu Sama aja aja di ya. rumah. Itu sekarang di rumah aja bapaknya. Gitu. Sekarang berapa sih Bu? Berapa orang yang bantu Ibu ya untuk buat kue ya di rumah? 4 kami ya. 4 sama saya gitu. 4 sama Ibu, sama suami juga? Enggak. Iya, sama suami lah. Kadang tuh yang bantu satu tuh kan masih sekolah, kadang dia sekolah dulu katanya, pagi sorenya bantu ngepak paling gitu kan. Itu dari sepupu Ibu sendiri, dari saudara atau Nggak, memang dari orang luarnya? luar itu. 2 orang tuh dari luar gitu. Iya. Orang tetangga kan dia nggak ada kerjaan. Tapi orang itu kan dipikir dia daripada dia istilahnya kerja rumah tangga itu istilahnya capek, gajinya bulanan kan kadang. Soalnya saya dulu juga udah pernah sebelum saya buka usaha sendiri itu, saya kerja di rumah tangga tuh. Dari pagi saya kerja sampai jam 4 ya, kerja rumah tangga itu. Gaji 300.000 saat itu per bulan. Per bulan 300.000? Iya. Nah, sedangkan saya buka usaha itu saya bisa gaji karyawan waktu baru mulai kemarin gaji karyawan itu sehari 35 kami kasih. Berarti kalau seminggu itu 200 berapa itu ya, saya bilang per minggu. Berarti kami udah bisa ngasih gaji karyawan, ambil kecilnya aja 600 per bulan itu kan. Nah, orang-orang 3 udah 1.800 kami bisa ngasih orang kan gitu. Maka saya pikir gitu, sekarang gaji karyawan udah 50 kan satu hari. Itu Berarti waktu itu Ibu pernah mencoba Iya. ya jadi ibu rumah tangga. Kerja di rumah tangga orang rumah ya. tangga orang. Ngasuh ini istilahnya kerja rumah tangga tuh. Mulai dia kan PNS. Dia pergi kerja, kita udah di rumahnya. Nanti dia pulang kerja baru kita pulang karena ngasuh. Anaknya itu kan masih umur 2 tahun, masih harus dijaga sambil nyuci, sambil semua kerjaan rumah tangga. Kecuali masak gitu. Setiap bulan saya terima uang 300.000. Terus saya bilang gimana ini ya, udah lama-lama kan bapak tuh, kamu tuh kalau dikasih tahu nggak mau. Saya bilang udahlah buka sendiri usaha katanya gitu kan. Saya tuh kasihan lihat anak-anak kayak gitu. Karena istilahnya suami kuli bangunan, kita mau bantu istilahnya perekonomian gitu kan, mau nambah ekonomi rumah tangga. Udahlah kerja bulanan. Memang waktu itu 300.000 itu
udah besar kan Iya. kayak gitu. Waktu itu nih Bu, di tahun 2009 ya Bu ya, Ibu Iya. mulai usaha sendiri. Waktu itu masih berdua ya Bu ya, belum ada karyawan. waktu Belum itu? kami pakai karyawan itu sudah kira-kira 6 tahun inilah. 6 tahun inilah. Sebelumnya kami berdua aja sama bapaknya. Kehandle emangnya dengan orderan yang banyak gitu ya. Iya, kalau istilahnya hari ini kami bikin, besok bapaknya ngantar. Iya. Bapaknya ngantar dulu kan, ngantar ke pesanan. Nah, sekarang ini sales tuh udah ngambil, nggak diantar lagi. Paling kita ngantar yang ke toko-toko aja. Kalau ke toko sekali antar tuh banyak. Iya. Nah, paling kalau yang toplesan itu kan ke warung-warung itu diantar. Misalnya hari ini ngisi warung itu berapa warung. Nah, besoknya ngisi lagi berapa warung. Harus diselip-selipkan. Kalau nggak diselip-selipkan, istilahnya bikin pesanan orang, tapi yang warung harus kita bikin juga kan. Kosong. Kalau nggak orang dari warung udah nelpon. Ini Iya. kuenya udah kosong, ini kuenya udah kosong. Ya. Berarti peminatnya masih tinggi ya Bu ya Masih untuk kue tinggi tradisional sekali, ya. ya. Oke Ibu, kita jeda dulu nih Bu ya. Nanti kita bahas lagi nih ya dengan tema kita yaitu kue khas Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.